Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Baik para ikhwah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita sehingga Allah masih memudahkan kita untuk bisa berkumpul kembali bersama mempelajari ilmu syar'i ini bersama guru kita Ustaz Faris Abu Naufal Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita semua. Maka mengucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya untuk kita semua. Semoga Allah memberkahi waktu yang telah Ustaz luangkan untuk kita semua. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin semua, para ketua yang telah ikut berpartisipasi bersama kami di sini. Semoga waktu yang kita gunakan untuk menuntut ilmu ini Allah berkahi dan Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian informasi terkait kajian, insyaallah akan ada sesi tanya jawab nanti di akhir kajian seperti biasa. Bagi yang ingin bertanya langsung bisa langsung di raise hand nanti setelah kami izinkan bisa bertanya kepada Ustadz dan yang ingin dibacakan pertanyaannya bisa dikirimkan via kolom chat pada kami selaku moderator untuk nanti akan kami bacakan untuk Ustadz. Baik Ustadz, selanjutnya kita masuk ke penyampaian materinya, waktu dan tempat dengan kami persilakan pada Ustadz. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita tentunya pada kajian lanjutan dari I'tiqad Ahli Sunnah yang disusun oleh Al-Imam Abi Bakar Al-Ismaili rahimahullahu taala, dan insya Allah di sore hari ini merupakan akhir dari pembahasan kitab kita, di mana Al-Imam Al-Ismaili rahimahullahu taala menyebutkan wal amru bil ma'rufi wan nahi 'anil munkari wal i'rad 'anil jahilin hatta yu'allimuhum wa yubayyinu lahumul haqqa thumma al inkar wal uqubah min ba'dil bayan wa iqamatil 'udhri bainahum wa bainahum. Baik. Jadi ada poin yang tertinggal ya sebelum kita membahas tentang tariqah atau manhaj ahli sunnati wal jamaah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ismaili di akhir pembahasan beliau. Beliau mengatakan al-amru bil ma'ruf, mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran. Ini adalah salah satu dari keistimewaan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menegakkan ya wazifah yang sangat mulia, ya tugas yang sangat agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat Al-Qur'anul Karim, "Nam kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalianlah sebaik-baik umat yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan kepada manusia, dengannya kalian mengajak mereka kepada ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua ucapan-ucapan yang keluar dari mulut manusia, yang tertulis dengan tangan manusia, yang tercatat ya di dalam buku-buku, maka semua ucapan dan tulisan dan ucapan tadi yang paling baik adalah ucapan yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah.
Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang mereka mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasungan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa saja di antara orang-orang yang mereka punya kemampuan untuk mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari manusia dari kemungkaran, kemudian dia tidak berusaha untuk mengingkarinya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melaknat Bani Israel dengan lisan Nabi Daud, Nabi Isa ibni Maryam, dikarenakan sifat melampaui batasnya mereka. Nah, apa sifat melampaui batas yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an dalam ayat ini? Yaitu ketika mereka melihat kemungkaran yang dibuat oleh kaumnya, mereka tidak mencegah kemungkaran tersebut. Ya, namun ya ada hal-hal yang perlu untuk kita ketahui ketika kita akan mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf dan melarang manusia dari kemungkaran. Yang paling terpenting ya jalan yang kita tempuh di dalam dakwah kita adalah jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam ayatnya, "Nam wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih." Sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu. Ya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Maka ikutilah daripada jalan yang satu tersebut dan jangan kalian mengikuti dari jalan yang banyak, karena dengan kalian mengikuti dari jalan yang banyak akan memisahkan kalian dari jalan yang satu. Nah, jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan yang telah terang, jalan yang telah jelas dan gamblang. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Taraktukum ala bayda lailuha kanhariha." Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang sangat terang benderang, yang mana malamnya itu bagaikan siangnya. Ya, sehingga thariqah jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran itu didasari dan dipondasi dengan ilmu yang kokoh, ilmu tentang perkara yang ma'ruf dan ilmu tentang perkara yang mungkar yang dia mengajak manusia untuk meninggalkan kemungkaran tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah Muhammad, "Qul hadhihi sabili." Sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu. Ad'u ilallah, yang aku mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu, ya ilmu Al-Qur'an dan ilmu As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ya seseorang harus membekali perkara ini dulu. Ya, jangan sampai dia menyangka ya perkara itulah perkara yang ma'ruf sehingga dia mengajak manusia kepada perkara apa yang disangka itu adalah ma'ruf. Padahal itu mungkar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau sesuatu perkara yang dia memprasangkakan itu adalah perkara yang mungkar, padahal itu merupakan perkara yang ma'ruf. Ya, maka ini sesuatu pelanggaran yang sangat besar. Ini kriminalitas yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Wala tasifu alsinatukumul kadhib, hadza halalun wa hadza haramun, litaftaru 'ala Allahi kadhiba." Dan jangan engkau mengucapkan, engkau mensifati dengan lisan-lisanmu, ini halal, ini haram. Padahal Allah enggak mengharamkan. Padahal Allah tidak menghalalkan. Iya. Nah, orang-orang yang mereka menghalalkan apa yang tidak Allah halalkan atau mengharamkan apa yang Allah tidak haramkan, dia menghalalkan dan mengharamkan sesuatu yang dibangun di atas logikanya, dengan perasaannya. Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia yang seperti ini, litaftaru 'ala Allahi kadhiba. Sungguh dia telah berbuat dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdusta kepada manusia saja itu sudah dianggap dosa besar. Lah bagaimana lagi kita berbuat dusta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini yang paling terpenting.
Bagi orang-orang yang mereka mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran, yang harus dia bekali dulu adalah ilmu apa itu ma'ruf dan ilmu tentang apa itu kemungkaran. Kemudian yang kedua yang perlu diketahui, seseorang ketika dia mencegah sebuah kemungkaran, ya, maka jangan sampai memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, jangan sampai memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Dan kaidah ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sikap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam dan pergerakan beliau. Di antaranya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur sahabatnya ketika melihat seorang badui kencing di pojok masjid. Nah, seseorang kencing di pojok masjid, jelas ini adalah mungkar. Yang kedua, ada Nabi SAW di situ. Dan yang ketiga, masjid yang paling mulia setelah Masjid Haram Mekah, dia kencing di situ. Ini sebuah kemungkaran. Menajisi tempat yang paling suci di muka bumi ini setelah Masjidil Haram. Nah, para sahabat Rasulullah SAW berang melihat tingkah pola dari badui ini. Kemudian Nabi SAW justru mengingkari sahabat Rasulullah SAW yang kencing di mengingkari sahabat-sahabat yang mengingkari badui kencing di masjid tadi. Ya, kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah membiarkan dia. Nah, kenapa Rasulullah SAW membiarkan orang yang berbuat kemungkaran atau melarang orang yang mencegah kemungkaran tadi? Ya, karena si badui tadi dia kencing di pojok masjid yang mana auratnya itu tertutup. Maksudnya tidak terlihat dari orang lain. Nah, kalau seandainya dia dikagetkan, ya maka dia akan menghadap kepada jamaah semuanya. Yang tadinya auratnya tidak terlihat, akhirnya terlihat oleh banyak orang. Ini kemungkaran lebih besar. Yang kedua, ya, yang tadi dia kencing di pojok masjid, yang najisnya itu hanya ada di sekitaran pojok masjid saja. Tapi kalau seandainya diingkari, yang area najis itu mungkin akan semakin luas. Karena dia akan menghadap ke arah jamaah dan kemudian akan berceceran kencing yang lebih luas area najisnya tadi. Dan disebutkan alasan-alasan yang lain oleh para ulama. Nah, kaidah ini atau contoh ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran. Seseorang tidak boleh mencegah kemungkaran yang lebih besar. Ya, tidak boleh mencegah sebuah kemungkaran yang akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, begitu juga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan perjalanan umroh. Ya, setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Dan kita ketahui penduduk Mekah adalah kafir harbi. Kafir yang memerangi muslimin. Kafir yang mereka telah mengusir umat Islam dari negeri-negeri mereka. Jelas musyrikin Arab, musyrikin Kufkaf, musyrikin Mekah pada waktu itu adalah kafir harbi. Nah, kemudian setelah sampai di Hudaybiyah, yang perjalanan antara Hudaybiyah dengan Mekah itu hanya beberapa saat saja. Kemudian ternyata singkat cerita Rasulullah SAW dihadang oleh orang-orang musyrikin, ya kufar Quraisy tadi, dan beliau diminta untuk membuat perjanjian yang poin-poin dari perjanjian tersebut dohirnya itu merugikan muslimin dohirnya. Ya, yang singkat cerita Rasulullah SAW harus kembali ke kota Mekah. Sampai-sampai Umar bin Khattab kembali ke kota Madinah. Sampai-sampai Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau benar-benar Rasulnya Allah? Dan engkau telah mengatakan kepada kami kita akan masuk ke kota Mekah. Kenapa kita nggak masuk ke kota Mekah?" Dan keadaan Rasulullah SAW membawa sahabat yang tidak sedikit, banyak sahabat yang ikut bersama Nabi SAW ya untuk umrah pada waktu itu. Kemudian kata Nabi SAW adalah, "Saya adalah Rasulnya Allah. Dan saya tidak mengatakan kepada engkau, wahai Umar, kita akan masuk ke kota Mekah tahun ini. Saya hanya mengatakan kepada engkau, kita akan masuk ke kota Mekah. Bisa masuk tahun ini, bisa masuk 2 tahun lagi, bisa masuk 3 tahun lagi." Iya, nah subhanallah. Apa pelajaran yang bisa kita petik para hadirin dan hadirat? Rasulullah SAW menginginkan agar tidak muncul kemungkaran yang lebih besar.
agar tidak ada korban yang lebih banyak dari kalangan muslimin yang jatuh dalam keadaan musyrikin yang ada di Mekah pada waktu itulah kafir, kafir harbi. Ya, nah begitu juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita lihat bagaimana beliau sangat berhati-hati di dalam darah muslimin, walaupun dalam keadaan perang pada waktu itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diisukan meninggal, setelah meninggal Musa bin Umair radhiyallahu taala anhu, ya yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendaki Gunung Uhud dan kemudian beliau bersembunyi di sebuah area dekat Gunung Uhud yang itu semakin menjauh dari kota Madinah. Nah, para ulama menyebutkan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang sudah mulai terjepit pada waktu itu dari perang Uhud, ya tidak kembali lari ke kota Madinah, yang di sana tentunya masih banyak tempat perlindungan. Tapi justru kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjauh dari kota Madinah? Ya disebutkan oleh para ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir, ya ketika musyrikin mengetahui beliau masih hidup, ya dan kemudian beliau lari ke arah kota Madinah, yang mana mereka ikut akan mengejar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mereka mengejar Nabi dan Nabi semakin dekat dengan kota Madinah, tentunya ini akan mengorbankan nyawa yang sangat banyak dari anak-anak dan wanita-wanita yang tinggal di kota Madinah pada waktu itu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjauh dari kota Madinah, walaupun nyawa beliau terancam pada waktu itu. Ya, nah di sini ada pelajaran yang berharga kepada kita semuanya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Silahkan seseorang mencegah sebuah kemungkaran, karena itu sebuah kewajiban yang harus kita tegakkan. Tetapi dia harus melihat kaidah-kaidah yang telah dibahas oleh para ulama kita. Ya, diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya untuk tidak mencegah sebuah kemungkaran yang memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Kemudian wal i'rad anil jahilin. Yang kedua, berpaling dari orang-orang jahil. Ya, jadi tidak setiap orang mengeluarkan statement, mengeluarkan argumentasi, menggunakan alasan ya untuk mencelakah namanya ataukah untuk lain sebagainya. Untuk kita respon. Ya nggak semua ucapan orang kepada kita harus kita respon. Kita akan lelah, kita akan capek. Karena kita tidak akan mungkin bisa menertibkan mulut orang. Ya, ini sesuatu yang paling sulit di muka bumi ini. Apa itu? Menertibkan mulut orang yang dia harus berucap apa yang bisa menyejukkan hati kita. Ini sesuatu yang nggak mungkin. Ya karena kita manusia. Ya, yang mana yang namanya kita manusia dengan segala aktivitasnya kita pasti ada tumbal yang kita akan ditumbal. Dari mulut-mulut manusia akan berbicara tentang kita. Ya, jangankan manusia-manusia seperti kita, Allah Rabbul Alamin. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para hadirin, tidak selamat dari mulut-mulut kotor. Ya, orang-orang Yahudi. Apa kata Yahudi tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha yang Maha Rahmat, yang Maha Razzaq? Ya, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, tangan Allah itu terikat, Allah itu kikir, Allah itu pelit. Qulat aidihim, sungguh sangat jelek sungguh tangan mereka lah yang terikat sebenarnya. Walu'inu bima qalu, dan dilaknat apa yang mereka ucapkan. Allah Rabbul Alamin tidak selamat dari mulut-mulut kotor. Ya, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah dari keluarganya beliau difitnah? Apakah beliaunya sendiri difitnah? Nah, kalau seandainya manusia yang paling mulia di muka bumi ini tidak selamat dari mulut manusia, apakah orang-orang seperti kita akan selamat dari mulut manusia? Apakah orang yang ilmunya seperti kita bisa selamat dari mulut manusia? Apakah orang yang imannya seperti kita pas-pasan lebih selamat dari mulut manusia? Tidak akan mungkin selamat. Maka hal yang paling akan bisa memberikan ketenangan kepada kita, arid anil jahilin. Berpaling dari orang-orang jahil. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala, idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ya, kalau seandainya ada orang jahil mengajak engkau berbicara, udah kamu diam. Engkau atau berpaling dari mereka atau ucapkan selamat tinggal. Dan juga sebagaimana ucapan para ulama salaf, nah,
Jawab anil jahil as-sukut anhu. Jawaban dari orang jahil itu dengan diam kepada mereka. Kita diamkan. Ya, sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalau seandainya saya berdebat dengan orang yang pintar, saya biasa menang, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau seandainya saya berdebat dengan orang yang bodoh, saya akan kalah. Iya, maka ya kita cukup hanya menyampaikan kebenaran tersebut. Ya cukup kita ingkari kemungkaran tadi, kesesatan tadi, penyimpangan tadi. Ya, ada pun komentar-komentar manusia A, B, C, D dan lain sebagainya yang mereka menginginkan fitnah, bukan menginginkan kebaikan. Ya udah kita berpaling dari mereka. Kecuali orang-orang yang dia itu menentang apa yang kita sampaikan dari perkara yang ma'ruf, tetapi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat ada kebaikan pada dirinya. Dia menginginkan kebenaran, dia menginginkan al-haq. Ya, maka tidak ada masalah untuk kita menjelaskan kebenaran tadi dan kita membantah dia. Ya, sebagaimana disebutkan di sini, hatta yu'allimuhum dinu lahumul haqqa, sampai diajarkan kepada mereka dan diterangkan kepada mereka kebenaran tersebut. Thumma inkar wal uqubah min ba'dil bayan, kemudian diingkari dan diberikan hukuman setelah datang penjelasan, wa iqamatil udhri bainahum wa bainahum. Ya, kemudian ditegakkan hujah tadi, maka terputuslah ya uzur di antara mereka. Sudah ada uzur. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah. Tidaklah kami mengadab suatu kaum sampai diutus kepada mereka rasul. Apakah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zatnya nabi kepada mereka? Ataukah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an, berupa sunnah telah tegak kepada mereka dan mereka juga tetap di atas kesesatannya, sudah selesai. Maka tidak ada satupun lagi hujjah dan argumentasi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan, aku tidak tahu ya Allah kalau ini adalah salah. Aku tidak tahu ya Allah kalau ini sesat. Aku tidak tahu ya Allah kalau ini penyimpangan. Aku tidak tahu ya Allah kalau ini kekufuran. Aku tidak tahu ya Allah kalau ini adalah sebuah kebidaan. Aku tidak tahu ya Allah kalau ini sebuah maksiat. Maka sudah putus ya hujjah kepada mereka. Ya, dan tidak ada lagi alasan sedikit pun di hadapan Allah Rabbul Alamin. Taib, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah. Tidak akan ya kami mengadab suatu kaum, kata Allah, sampai diutus kepada mereka seorang rasul. Jelas ya? Taib. Nah, orang bodoh kita ajarkan. Ya, kita ajarkan orang bodoh, kita jelaskan keterangan, kebenaran. Ya, dan kita tidak punya ya kemampuan para hadirin dan hadirat kecuali hanya sekedar menyampaikan. Jangan kemudian kita memaksa diri kita agar orang lain mau mengikuti kebenaran sehingga kita mengambil jalan pintas, kita mengambil jalan yang jalan itu justru menghancurkan keyakinan kita. Yang jalan itu justru mengorbankan kita. Ini hal nggak benar. Tugas kita cuma sekedar menyampaikan. Lisan kita nggak lebih hebat dibandingkan lisan Nabi Nuh alaihissalam. Lisan kita nggak lebih baik dibandingkan lisan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah ratusan tahun lamanya. Beliau mengajak anaknya untuk menerima dakwahnya beliau. Tapi anaknya memilih jalan sendiri. Anaknya memilih jalan sendiri. Ya, kita nggak lebih baik dibandingkan lisan beliau. Kita nggak lebih baik dibandingkan akhlak beliau. Kita nggak lebih baik dibandingkan ya totalitasnya beliau di dalam mengajak ya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada keterbatasan sebagai seorang manusia. Bahwasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Iya, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak Abu Talib. Ya, begitu juga Abdullah bin Abbas dengan hujjah yang sangat kuat, hujjah yang sangat kokoh. Beliau menghujahi orang-orang Khawarij pada waktu itu. Apa kurangnya hujjahnya Abdullah bin Abbas? Apa kurangnya hebatnya lisan dalam beliau menampakkan kebenaran dan mengingkari kebatilan? Namun tidak semua di antara mereka yang kembali kepada Allah. Ada di antara mereka yang bertaubat, ada di antara mereka yang tidak bertaubat. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Tugas kita hanya menyampaikan, gak lebih dari itu.
Ya, tugas kita hanya menerangkan. Adapun hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, saya sebutkan dua contoh ya. Secara logika kita, secara akal kita ya. Dua orang manusia, antara Salman Al-Farisi radhiyallahu taala dengan Abu Thalib, mana kira-kira secara logika kita yang lebih mungkin untuk masuk Islam? Ini Salman Al-Farisi ya berada di negeri yang sangat jauh dari negerinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dia adalah seorang anak yang dipingit oleh bapaknya. Bapaknya saking sayang sama dia dipingit di rumah, nggak boleh keluar rumah. Jarang beliau dikasih keluar rumah. Dan kerjanya adalah menjaga dewa, yaitu api pada waktu itu. Nah, sementara di kota Mekah, ada Abu Thalib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tahu persis tentang akhlak dan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau berkata, "Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin dinul bariyah." Dan aku telah mengetahui bahwasanya sebaik-baik agama adalah agamanya Muhammad. Itu sebaik-baik agama. Yang mengajak beliau kepada Islam juga keponakan yang paling beliau cinta, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara Salman Al-Farisi yang jauh dari Nabi, yang dia belum pernah mendengar apapun tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ternyata yang Allah pilih ya menjadi seorang Muslim adalah Salman Al Farisi, dan Allah tidak memilih Abu Thalib menjadi seorang Muslim. Ini menunjukkan apa? Itu murni pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan membebani diri apa yang kita tidak punya kemampuan di sana. Tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya menerangkan, dan jangan mengambil langkah-langkah yang langkah itu justru akan memudaratkan diri kita. Ya, kemudian kita korbankan akidah kita, kita korbankan manhaj kita. Ya, untuk mengikuti bagaimana kemauannya manusia, kemudian kita ikut apa yang diinginkan oleh manusia. Tidak. Fasda bima tu'mar. Lakukan oleh engkau apa yang Allah perintahkan. Udah titik di situ. Ya, sehingga jangan pernah berpikir ini kalau dakwahnya model-model seperti ini jawabannya lambat, ya jalannya nggak cepat. Nah, sementara musuh-musuh di sana sangat banyak, ya sudahlah kita bentuk partai supaya nanti kita bisa berada di parlemen, supaya kita nanti banyak suaranya, kemudian kita bisa menentukan sebuah hukum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini metakaluf. Herkel pada waktu itu sudah menjadi pemimpin yang tertinggi. Dia raja tertinggi. Bukan ingin coba-coba dulu duduk di tingkat di mana di tempat yang tertinggi supaya kita bisa menetapkan itu. Ini Herakles sudah jadi raja. Bersamaan dengan itu dia tahu persis bahwa agama Nabi Muhammad adalah sebaik-baik agama, sampai-sampai dia mengatakan kalau seandainya Muhammad ini ada di depanku akan kucuci kakinya. Aku cuci kakinya, kata Herakles. Tapi ketika dia menawarkan ya Islam kepada bawahannya, pembesar-pembesar di kerajaannya, ternyata tidak ada satupun di antara mereka yang menerimanya. Sehingga dia khawatir kekuasaannya akan hilang, akhirnya dia tetap memilih kekufuran dan meninggalkan apa yang telah diketahui dari kebenaran tadi. Jelas ya? Jadi para hadirin dan hadirat, jangan kita membebani diri apa yang kita tidak mampu. Lagi-lagi saya tegaskan, tugas kita hanya menyampaikan apa yang kita ketahui dari kebenaran, dan kita cegah apa yang kita ketahui dari kemungkaran. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, hada aslu dini wal madhhabi wa i'tiqadu a'immati ahli hadits alladzina lam tashunhum bid'atun wa lam tulabbishum fitnatun walam yakhifu illa makruhin fi dinin. Perhatikan, hada asluddin wal madhhabi. Ini merupakan asal dari agama. Ini merupakan pokok dari pondasi agama. Jadi apa yang kita bahas, para hadirin dan hadirat, dari awal kitab sampai akhir kitab, ini merupakan asal dari agama. Ini merupakan pokok dari agama. Yang mana
disebutkan oleh para ulama salaf, iya, tidak ada perselisihan di antara para ulama salaf dalam permasalahan usuluddin, dalam masalah pokok agama. Iya, ternukilkan lebih dari satu ulama. Ternukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga ternukilkan dari murid-murid Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sampai-sampai kata beliau, siapa yang seseorang ya mengumpulkan atau membaca ucapan-ucapan para ulama dari zaman dahulu, ya sebelum zamannya beliau, sampai ulama-ulama hari ini, ya seakan-akan kata beliau ada seorang juru bicara yang menerangkan dan menjelaskan tentang pokok akidah, ya datang dari sumber yang sama, mereka tidak pernah bertemu, tidak pernah sezaman, apalagi melihat, akan tetapi bersama dengan itu, ya mereka memiliki keseragaman di dalam akidahnya mereka. Kenapa? Karena sumbernya mereka sama. Ya, ketika sumber mereka adalah Al-Quran, sumber mereka adalah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pemahaman para salaf dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tadi, ya maka disitulah akan menjadi sumber keseragaman. Ya, silakan kita baca buku ulama terdahulu. Kita baca Usul Sunnah miliknya Imam Ahmad. Ya, kita baca bukunya Akidah Imam Syafi'i dan murid-murid Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian kita bergerak tahun setelahnya. Ya, baca kitabnya As-Sabuni. Dan kita juga baca kitab Al-Ismaili rahimahullah, Abu Bakar Al-Ismaili. Begitu juga kita baca buku Syekhul Islam yang datang setelahnya. Kemudian buku Ibnu Qayyim, buku Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi. Dan kemudian kita baca ulama-ulama setelahnya, Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Dan kita baca ulama di zaman sekarang, Syekh bin Bas, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Mukbil, ya Syekh Abdul Razak, ya Syekh Sulaiman Ruhaili. Begitu juga guru-guru kita yang ada di Indonesia. Setiap mereka menjelaskan, membahas tentang masalah akidah, tentang usuluddin, maka di situ kita akan melihat keseragaman. Mereka membahas tentang masalah iman, iman naik dan turun, naik dengan ketaatan, turun dengan maksiat. Mereka membahas tentang akidah Ahlussunnah kepada pemimpin yang zalim, untuk kita bersabar, tidak mengangkat senjata kepada mereka, tidak memberontak kepada mereka. Begitu juga ketika kita mendengar mereka membahas tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan mereka membahas bahwasanya Ahlussunnah meyakini sifat-sifat Allah seperti apa yang Allah sifati, apa yang disifati oleh Rasulnya, tidak mentahrif, tidak mentakif, tidak mentatil, dan seterusnya. Pembahasan yang seragam, yang sama. Ya, padahal satu dengan yang lainnya tidak saling bertemu. Ya, satu dengan yang lainnya tidak sezaman. Karena apa? Karena kembali kepada satu pokok akidah yang sama. Kembali kepada sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW di atas pemahaman para salaf. Begitu juga wal madhab. Ya, nah madhab ini, para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah, ya tentunya memiliki beberapa makna. Nah, dan di antara makna yang di kalangan mutaakhirin, ketika disebut sebuah madhab, madhab itu adalah sebuah interpretasinya para ulama mujtahidin, ya, di dalam menyimpulkan sebuah kesimpulan. Yang menyimpulkan sebuah kesimpulan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka ambil, ya, sehingga diputuskanlah hukumnya wajib, hukumnya haram, hukumnya makruh, hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau seandainya ada orang yang berkata, kami nggak perlu madhab, kami yang paling penting Al-Quran dan sunnah, maka kita tanyakan kepada mereka, apakah saudara berpikir kalau para ulama-ulama madhab seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad, seperti Imam Malik, seperti Imam Abu Hanifah, mereka ketika menentukan sebuah hukum tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Ya, ketika mereka memutuskan sebuah hukum, ini wajib, ini haram, itu diambil dengan akal mereka, diambil dengan logika mereka,
Atau diambil dari mimpi-mimpi mereka? Tidak. Justru ya kecintaan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah itu melebihi daripada cintanya kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Pengagungan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah itu jauh daripada pengagungan kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah pernah didatangi oleh orang-orang. Dan kemudian ditanyakan kepada beliau sebuah permasalahan. Kemudian Imam Syafi'i menjawab, demikian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang ini berkata, wahai Imam, betul itu hadis Nabi. Saya ingin tahu pendapat engkau. Ketika Imam Syafi'i mendengar ucapan laki-laki ini berkata demikian, beliau berkata, hal taroni min kanasatin min hal taroni min kanasatin min hal taroni min kanasatin min kanaisin nasara wal tarani fi bai'in min bai'atul yahud. Apakah engkau pernah melihat aku berada di gereja-gerejanya Nasrani atau tempat ibadahnya orang Yahudi atau tempat ibadahnya orang Majusi? Aku menyampaikan sesuatu dari Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku tidak meyakininya. Ini adalah bentuk tanda kecintaan mereka kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Imam Malik rahimahullah, ketika ditanya sebuah permasalahan kepada beliau tentang menyela jari jemari tangan ketika berwudu, mencuci kaki, ya menyela-nyela ruangan kaki tadi, kata beliau tidak. Kemudian datang seseorang berkata, wah Imam, ada hadis dari Nabi bahwa Nabi menyela-nyela antara jari kakinya dengan tangan beliau. Kemudian kata Imam Malik, kalau memang demikian aku katakan apa yang dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi para hadirin dan hadirat ini oleh Allah, kita nggak bisa memisahkan antara kembali Al-Quran dan Sunnah dengan apa yang dipegang oleh para ulama. Ya, para ulama, saya ulangi kembali, madhab adalah kesimpulan ulama mujtahidin di dalam mengambil sebuah hukum yang itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi sekarang udah kita nggak perlu madhab-madhab. Ya kita nggak perlu pendapat Imam Syafi'i. Kalau Anda nggak perlu pendapat Imam Syafi'i, kemudian Anda berguru dengan Ustadz Anda dan mengambil kesimpulan dari Ustadz Anda, berarti Anda meninggalkan interpretasinya Al-Imam Syafi'i terhadap sebuah nas, Al-Quran dan Sunnah dari hukum tadi, kemudian Anda mengambil kesimpulan dari guru Anda. Ya, jadi Anda meninggalkan sesuatu yang sangat berharga, ucapan para imam, kemudian mengambil pendapat, ya kesimpulan guru Anda. Mana yang lebih baik harus kita ambil kesimpulannya? Kesimpulan Imam Syafi'i, kesimpulan Imam Ahmad, kesimpulan Imam Malik itu jauh lebih suci, jauh lebih hebat, jauh lebih bersih ya daripada kesimpulan guru kita. Jelas para hadirin ya. Jadi ini hal perlu untuk saya terangkan sedikit. Ya supaya orang ya mengucapkan ucapan yang kadang dia nggak paham apa yang dia ucapkan. Kita nggak perlu mazhab. Yang penting kembali Quran dan Sunnah. Memang dia pikir Imam Syafi'i nggak kembali Quran ke Sunnah. Emang dia pikir Imam Ahmad nggak kembali kepada Quran dan Sunnah, Mas. Guru-guru kita ya dalam pengorbanan tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan Imam Ahmad. Imam Ahmad dipenjara, disiksa, dirantai tangannya untuk membela apa? Untuk membela Sunnah, untuk membela madhab salaf. Jelas ya? Nah, wa'tiqadu a'immati ahli hadis alladzina lam la tashunhum bid'atun. Dan juga i'tiqadnya mereka, itu i'tiqadnya aimatul hadis, ya jadi apa yang telah kita baca itu semuanya itu merupakan ya i'tiqadnya para aimatul hadis. Yang mana itu tidak ya tashunhum, tansyumhum maksudnya itu tidak tercampur dengan kebidahan. Ya karena mereka adalah orang yang sangat benci dengan kebidahan. Ya mereka orang yang tidak mau ya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ingin membatalkan ya apa yang apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuatu yang tidak akan mungkin mereka lakukan. Sesuatu yang tidak akan mungkin mereka lakukan. Ini hal yang perlu untuk digarisbawahi. Karena suatu hari atau ketika kejadian meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu didatangi oleh sebagian para sahabatnya dan menyarankan kepada Abu Bakar Siddiq untuk mengembalikan pasukan yang telah dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu yang dipimpin oleh Usama bin Zaid.
Karena kondisi kota Madinah dalam keadaan sedang tidak baik. Kondisi kota Madinah dalam keadaan kacau. Pada waktu itu setelah meninggal Rasulullah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Aku tidak akan pernah membatalkan keputusan yang telah diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah membatalkannya. Subhanallah. Ini kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan mereka kepada sunnah Nabi, dan kebencian mereka apa saja yang menyelisih dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita dapatkan dari para sahabat, juga kita dapatkan dari Imam Tabi'in, begitu juga kita dapatkan dari Imam Tabi'ut Tabi'in, begitu juga kita dapatkan dari Imam Syafi'i, dari Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan lain sebagainya daripada Imam Alul Hadis. Bahkan walam dan tidak tercampur mereka dengan fitnah. Hampir mereka itu selamat daripada segala fitnah. Ya, ketika terjadi fitnah, mereka selalu bingkai fitnah mereka dengan ilmu agama. Ya, ketika mereka bingkai dengan ilmu, yang benarnya mendapatkan 2 pahala, yang salahnya mendapatkan 1 pahala. Kemudian walam yakhifu ila makruhin fidinin. Dan mereka juga tidak meringan-ringankan sesuatu perkara yang makruh dalam agama ini. Maksudnya, walaupun itu perkara yang makruh, tetap mereka usahakan untuk meninggalkannya. Ya, tidak ada ucapan di mereka, ini kan sunnah, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sudah, saya nggak kerjakan. Ini kan nggak haram, cuma sekedar makruh. Ya, dia lakukan perkara yang makruh, tidak. Perkara makruh saja mereka tidak bermudah-mudah dengan perkara yang makruh, apalagi perkara yang haram, apalagi kebidahan, apalagi kesyirikan. Perkara yang makruh mereka tidak mengerdilkan, tidak mengecilkan perkara yang makruh. Makruh itu besar buat mereka. Karena sesuatu yang nggak disukai oleh Allah, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Walaupun nggak sampai kepada tingkat yang haram, Allah nggak suka dengan makruh, maka bersama dengan itu mereka ya menjauhi dari perkara-perkara yang makruh itu. Fatamassaku mu'tasimin bihablillahi jami'a wa la tafarraqu anhu. Sehingga mereka berpegang teguh ya dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak tafarraqu anhu. Mereka tidak menyelisih, tidak berpaling dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya di atas tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Ya. Dan apa maksudnya berpegang teguh di atas tali Allah? Berpegang teguh di atas tali Allah, berpegang teguh di atas syariat Allah. Berpegang teguh di atas agama yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, apa saja yang disebut agama pada waktu itu, maka agama pada hari ini. Dan apa saja yang bukan agama pada waktu itu, maka bukan agama pada hari ini. Ya, jadi kalau ada perkara-perkara agama ya yang dimasukkan ya setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah sempurnanya Islam dan tidak ada kaidah-kaidah yang menyebutkan tentang keabsahan amalan tersebut atau keyakinan tersebut dan kemudian dijadikan sebagai keyakinan, dijadikan sebagai agama, maka bukan itu agama, bukan agama namanya. Dan sebaliknya, semua manusia atau kebanyakan manusia di muka bumi ini mengingkari Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya. Dan mereka meyakini mengatakan Allah berada di atas arasy-Nya, mereka mujassimah. Mereka kaum yang sesat, mereka kaum yang menyimpang. Walaupun 98% masyarakat Islam di muka bumi ini punya keyakinan yang seperti ini, maka kita katakan tetap juga salah. Ya, karena agama kita telah diajarkan oleh Rasulullah dan sebelumnya telah khabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian di atas agama Allah seluruhnya, itu agama Allah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai agama. Bisa difahami ya? Baik. Wa'lamu annallaha
ta'ala aujaba mahabbatahu wa maghfiratahu limutabi'i rasulih sallallahu alaihi wasallam fi kitabihi wa ja'alahum firqatan najiyah wal jama'atal muttabi'ah. Faqala Allah liman da'anahu yuhibbullah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita mahabbatahu untuk mencintainya, wa maghfiratahu limuttabi'ir rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan pengampunan kepadanya untuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu firqatun najiyah. Ya, mereka Allah jadikan sebagai kelompok yang selamat. Allah menjadikan mereka jamaah yang diikuti. Faqala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk cintanya mereka yaitu dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, kalau seandainya kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dengannya Allah akan mencintai kalian, mengampuni dosa kalian. Ya, dan disebutkan di sini faidah oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala ketika beliau menerangkan dan menjelaskan hadis ini, kata beliau, minal ma'lumi anna tariqa ila Allah subhanahu wa taala innama tu'lamu min jihatillahi ta'ala biwasitati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah, wa minal ma'lum, dan sesuatu yang dimaklumi bahwasanya jalan ya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu diketahui dari sisi Allah. Ya, jalan kepada Allah itu kita ketahui dari jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sampaikan itu melalui wasithah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha ta'ala radhi, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi hidayatul irsyad. Beliau sebagai penerang, beliau sebagai pemberi kabar gembira, dan beliau juga sebagai pemberi kabar peringatan. Sehingga kita diperintahkan untuk mengikuti beliau dan digandengkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bermaksiat kepada Allah dengan cara kita, dengan bermaksiat kepada Allah bentuknya juga bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu sebagai dalil kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya seseorang mengaku cinta kepada Allah namun dia tidak menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai yang dia ikuti, maka itu adalah ya pengakuan yang dusta. Karena Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata kalian Muhammad, kalau seandainya kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Nafa'anallahu wa iyyakum bil ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada saya dan juga kepada kalian dengan ilmu. Wa asamana bi taqwa minaz zayg wa dhalalah bimannihi wa rahmatihi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dengan ketakwaan kepadanya, ya, dan dijaga dari kesesatan, dari penyimpangan dengan anugerahnya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya ini, maka berakhirlah pembahasan kita dalam kitab kita ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Umu Firly, ya, Masya Allah, ada Umu Firly yang sudah resen. Silakan Umu Firly. Silakan Umu Firly. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak dari materi Ustadz hari ini sangat lengkap, Masya Allah, termasuk ketika kita itu akan melakukan sebuah ibadah, maka kita hendaknya juga mengikuti dengan mazhab yang ada, mazhab Hanafi, Syafi'i, dan sebagainya. Hanya saja Ustadz, misalkan kita itu di tengah-tengah,
di tengah-tengah jamaah seperti itu kan kadang-kadang macam-macam ya Ustadz. Ya, Eh, setelah setelah kita itu iktidal, tangan kita bisa 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 apa namanya lurus atau bisa kita pers- kembalikan di atas perut seperti itu sih ya Ustadz. Nah, ya, kalau kita ya, kalau kita mungkin apa namanya sudah belajar tentang syariat itu ya memang nggak masalah. Tapi kalau kita mungkin dipandang orang yang belum mempelajari syariat dengan benar, rasanya dipandang aneh kok habis sholat tangannya ditaruh perut itu aliran apa seperti itu. Nah, terkait dengan ini Ustadz, bagaimana dengan kaitannya yang eh, firman Allah yang apa Ustadz tadi yang kita tuhibul apa nah, Ustadz? ya, Iya itu boleh. kulu Love ya itu. Kalau dikaitkan dengan hal yang seperti itu bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. baik. Masya Allah, wa fiki barakallah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah dan terkhusus kepada Ummu Firly yang bertanya, kita ketahui ada perkara-perkara yang terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama madhab, ya setelah pengetahuan kita semuanya bahwasanya para ulama madhab tersebut tidaklah mereka berselisih dalam masalah usul. Mereka tidak berselisih dalam perkara pokok dari pokok-pokok agama. Akan tetapi mereka berselisih dalam permasalahan fikih atau dalam masalah furu, yaitu dikarenakan banyak sebab. Apakah karena sebab hadis yang sampai kepada sebagian mereka tidak sampai kepada sebagian yang lainnya, atau ada hadis yang sampai kepada mereka semuanya, tetapi ada yang satu mensahihkan, ada satu yang mendhaifkan, atau ada hadis yang sama-sama mereka sahihkan, akan tetapi mereka punya pandangan yang berbeda-beda di dalam memahami nas tadi. Jadi itu adalah koridor yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya ketika Rasulullah memerintahkan mereka untuk sholat asar di Bani Quraidah. Nah, hadis ini sama-sama mereka dengar dari Nabi. Jadi nggak perlu dipertanya sahih atau tidak sahih. Nah, ketika mereka berjalan, terbagilah dua kelompok pada waktu itu dalam memahami nas. Ada sebagian mereka memahami nas bahwasanya kita disuruh cepat berjalan agar ketika sampai di waktu asar kita sudah sampai di Bani Quraidah. Namun, kalau seandainya kita sudah sampai waktu asar dan apalagi waktu akan habis dan kita belum tiba di Bani Quraidah, maka kita sholat di mana masuknya waktu. Ya, ada sebagian para sahabat memahami demikian. Dan sebagian para sahabat lagi memahami secara zahir hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita sholat asar di Bani Quraidah. Ya, maka apakah waktunya itu sudah berlalu ataukah tidak? Pokoknya harus sholat asar di sana. Nggak boleh nggak sholat asar di sana. Ada dalam satu nas, dalam satu hadis berbeda pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terjadi di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tidak menyalahkan walaupun yang benar adalah pendapat yang pertama. Nah, begitu juga permasalahan bersedekap di sini. Kalau kita meneliti yang lebih jauh dari pembahasan para ulama, maka masing-masing mereka berpegang dengan dalil-dalil yang sahih, dengan dalil-dalil yang kokoh dan kuat. Ya, semuanya berpijak dengan dalil, tetapi berbeda pandangan mereka dalam memahami dalil tersebut. Ya, mereka memahami dalil tersebut. Di antara dalilnya adalah kembali kepada sebuah hadis bahwasanya seseorang ketika dia bangkit dari rukunya, maka semua anggota gerakan sholat kembali kepada semula. Nah, di mana letak tangan seseorang ketika dia semula sholat? Ada sebagian ulama mengatakan sholat itu dimulai dengan berdiri. Berarti ketika dimulai berdiri, tangan kita di mana? Tangan kita irsal, tangan kita tidak bersedekap. Berarti ketika kita bangkit dari ruku, ya udah tangan kita tidak bersedekap. Nah, sebagian para ulama lagi mengatakan bahwasanya sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Nah, ketika kita berdiri dalam sholat, setelah takbiratul ihram, di mana tangan kita? Kita bersedekap. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Berarti ucapan Nabi SAW ketika seseorang bangkit dari ruku, maka semua anggota tubuhnya kembali ke semula. Mereka mengatakan semula itu setelah takbiratul ihram. Ya, jadi perkara yang di kalangan para ulama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus berlapang dada. Nah, di sini ada titik hal yang perlu untuk digarisbawahi. Apabila kita berada di tengah-tengah masyarakat yang mana kalau kita melakukan sesuatu yang menyelisih dari kebiasaan masyarakat, kita akan dianggap sesat atau bahkan mungkin dia nggak mau sholat di belakang kita atau lain sebagainya,
yang mana ini akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Nah, sementara permasalahan bersedekap dan tidak bersedekap itu bukan pembahasan bid'ah atau tidak bid'ah, bukan pembahasan haram atau tidak haram, tetapi itulah pandangan para ulama yang mana di antara mereka berlapang dada dalam kondisi seperti ini. Maka teman-teman yang mengambil pendapat bersedekap, alangkah baiknya kalau seandainya dia berada di tengah-tengah masyarakat yang aneh melihat keterasingan tersebut, untuk dia apa? Untuk dia mengirsalkan. Ya, maka itu akan lebih baik karena itu bukan sesuatu perkara yang sifatnya wajib. Jelas ya, dan telah ternukilkan dari sebagian para ulama salaf kita, ya di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti di yaumul qiyamah seseorang itu akan bercahaya, ya semakin panjang anggota wudhunya maka semakin panjang cahayanya, sehingga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memahami hadis tersebut, semakin panjang saya memanjangkan anggota wudhu saya maka kasih semakin baik. Dia memanjangkan sampai ketiak beliau. Ya, kemudian ditegur oleh sebagian para sahabat yang lainnya. Kata beliau, kata Abu Hurairah, kalau seandainya aku tahu di sini, aku tidak berwudu seperti wudu ini. Maksudnya aku akan berwudu sebagaimana kebiasaan manusia berwudu. Ya, di sini adalah hal yang penting untuk kita ketahui, apalagi kita berada di tengah-tengah masyarakat yang tidak bisa melihat perbedaan pendapat di dalam amalan terlebih sholat, maka kita mengikuti mereka. Selama itu bukan perkara yang bid'ah atau perkara yang haram, maka itu akan lebih baik. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ya, Ustaz, jazakallah khair, waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ustaz, tadi ada kendala Ustaz, karena wifi-nya mati Lawas, Ustaz, diskon. lawas, Ustaz Agung. Barakallahu fiik. Nah, disconnect, join pakai akun, jadi akun lain, jadi nggak bisa langsung buka mikrofon Ustaz. Malik. Ustaz, kita lanjutkan Ustaz ya. Nah, silakan. Nah, di sini ada Ibu Yuniarti yang sudah angkat tangan. Kami silakan Ibu Yuniarti untuk bisa bertanya pada Ustaz. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya izin bertanya, Pak Ustadz, kalau dalam perkara-perkara perkara keimanan atau perkara kita dalam beribadah, nah kita ada masalah nih, Pak Ustadz, dengan hati kita. Kadang-kadang hati kita tuh nggak tenang gitu. Sudah berusaha beribadah dengan baik, tapi hati tidak tenang. Kadang-kadang pikiran itu suka kemana-mana, Pak Ustadz. Jadi pikirannya, padahal kita tuh badan kita sehat ya. Doa kita kadang-kadang lisan kita dengan hati kita ingin apa? Misalnya nih, kita berdoa ingin sehat, tapi mulut kita suka bilang saya tuh sakit sakit, padahal kita tuh sehat. Itu gimana ya Pak Ustadz, kalau menemukan seperti itu? Jadi kalau Barakallahu fiik. Pertama perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, "Man amila shalihan min aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki atau kalangan perempuan, maka mereka adalah orang-orang yang beriman dan kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Siapa saja di antara amal soleh dari kalangan laki dan perempuan, pasti dia akan mendapat kehidupan yang baik. Tapi kalau seandainya kita sudah beribadah tapi kita tidak mendapatkan ketenangan dalam hidup kita, maka kita katakan bukan ayat Al-Quran yang salah. Ayat Al-Quran itu tidak salah. Mungkin ada kekurangan keikhlasan dalam kita beribadah, atau mungkin ada ria yang tercampur dengan ibadah kita, atau mungkin ada ibadah yang kita tidak lakukan sesuai dengan sunnah Nabi, atau mungkin ada ibadah yang kita lakukan kemudian kita tinggalkan dalam waktu yang lama. Ya, ada faktor-faktor yang akan menghalangi antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disinilah kita harus memperbaiki dari ibadah kita, memperbaiki dari amalan kita, memperbaiki dari hati kita. Ya, karena hati yang baik, ya pasti dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di muka bumi ini. Kita ketahui Nabi kita Muhammad SAW, tenangnya beliau bukan hanya dalam keadaan beliau mendapatkan nikmat, bukan hanya dalam keadaan beliau mendapatkan anugerah dari Allah, bahkan ketenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga didapatkan
ya ketika beliau dalam keadaan terjepit, ketika beliau dalam keadaan dikejar oleh musuh yang konsekuensinya ya beliau bisa meninggal. Ya, ketika Rasulullah SAW berlari bersembunyi di Bukit Thur sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana mereka dikejar dan mau dibunuh pada waktu itu, kalau seandainya mereka sempat lihat ke bawah ya, maka di situ mereka akan melihat Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Rasulullah di gentingan tersebut beliau berkata, "Ahzan, innallaha ma'ana." Dan kau bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu kita dalam keadaan genting, beliau bisa dalam keadaan tenang, dalam keadaan genting bisa beliau bisa ya menjadi orang yang paling bahagia. Maka disinilah kita harus memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an akan bisa kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bisa kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, Ustaz, kita tahu bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang sesuai dengan pemahaman akidah yang benar. Bagaimana cara kita membuat iman kita itu senantiasa berada di atas Ustaz, supaya kita bisa menjalankan ketaatan dan jauh dari maksiat, Ustaz? Baik, nah ya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada sebab-sebab yang dengannya kita akan semakin ya bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya di antaranya kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balik hati manusia, kokohkan aku di atas agamamu. Ini merupakan senjata yang paling besar, senjata yang paling kuat yang dimiliki oleh seorang mukmin untuk dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekokohan dalam hatinya, kekokohan dalam kalbunya. Ya dengan keimanan tersebut. Dan yang kedua, ya dia eh beramal soleh, membaca Quran, berzikir kepada Allah, menjaga zikir pagi dan petang, hadir di majelis ilmu, mendengarkan kajian, mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan tausiah, maka ini semuanya akan bisa menambah keimanan seseorang. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu jilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Hanya saja ucapan orang-orang yang beriman ketika dibacakan kepada diingatkan kepada mereka Allah akan bergetar hati-hati mereka. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka disitulah bertambah iman mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi ini hal yang perlu kita jaga. Yang ketiga, kita menjaga pertemanan, menjaga ya orang-orang yang baik di sekitar kita, pergaulan kita, maka ini juga akan menambah keimanan kita dan menjaga keistiqomahan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum." Kata Allah, bersabarlah engkau bersama orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Dan jangan kau berpaling dari mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau berpaling dari mereka. Jadi teman yang soleh, ini hal yang sangat membantu agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya selanjutnya kita menjauhi dosa, menjauhi maksiat, karena maksiat ini akan menghalangi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dosa besar itu akan didatangi dari bab pertama makruh. Ya, atau perkara yang mubah yang sifatnya sia-sia. Dia memperbanyak perbuat hal sia-sia. Dia memperbanyak perkara yang mubah tidak ada manfaat untuk akhiratnya. Nah, ketika dia memperbanyak perkara-perkara yang mubah tadi yang tidak ada manfaat untuk akhiratnya, maka akan beralih kepada perkara yang makruh. Ketika dia mulai melakukan perkara makruh, dia akan mudah untuk melakukan dosa kecil. Ketika dia sudah terjerat dengan dosa kecil, maka dia akan mudah melakukan dosa besar. Ketika dia sudah bermudah-mudah untuk berbuat dosa besar, maka dimudahkan dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Na'udzubillah. Ya maka hati-hati dari perkara dosa-dosa kecil, karena tidak ada dosa yang besar kecuali dimulai dari yang kecil. Nah, jadi semaksimal mungkin seseorang menjauhi hal-hal yang bisa memberikan kelalaian dalam hatinya. Ya seorang muslim harus selalu bersemangat dalam setiap harinya hal-hal yang bisa memberikan kebaikan untuk dunia dan akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz, wafikum barakallah. Terima kasih atas jawabannya. Ustaz, satu pertanyaan lagi, Ustaz. Nah, silakan. Baik. Ustaz, kita tahu bahwasanya Allah itu maha kaya, Allah itu maha pemberi rezeki dan semua
rezeki makhluk itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang kita sebagai manusia itu masih suka ada timbul rasa khawatir terhadap rezeki ke depannya, takut kekurangan dengan apa yang kita miliki ke depannya. Itu bagaimana secara mengatasi kekhawatiran tersebut? Baik, pertama para hadirin dan hadirat, di antara yang menakut-nakuti kita dengan kefakiran adalah syaitan. Ya, demikian yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam Al-Qur'an. Ya, sungguh syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, yang memberikan motivasi kita ya untuk selalu optimis adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang Maha Kaya telah menjamin rezeki kepada kita. Allah memberikan motivasi, sementara apa? Iblis menakut-nakuti kita. Nah, kalau seandainya kita telah berhasil dikerumuni oleh iblis, ya takut dengan kefakiran tersebut. Dan satu soal yang ingin saya tanya, ya mana yang lebih pasti buat kita, kematian ataukah rezeki yang kita dapatkan? Mana lebih pasti? Kematian, Ustaz. Kematian lebih pasti. Nah, ada yang lain? Pasti. Nah, Ustaz Rizky, kematian sesuatu yang lebih pasti. Ya udah, Mas. Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz. Ada yang lain nggak? Dan rezeki itu tidak akan Allah tahan sampai semua terpenuhi sebelum seorang hamba itu meninggal, Ustaz. Berarti mana yang lebih pasti, rezeki atau kematian? Rezeki dulu, Ustaz, baru meninggal. Baik. Apa, Ustaz? Jadi rezeki itu sesuatu yang sudah lebih pasti daripada kematian. Nah, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak dan teman-teman semua yakin kalau kita pasti akan mati, maka ya yakin kita pasti akan mendapatkan rezeki, ya itu harus lebih. Kenapa? Seperti hadis yang disampaikan oleh Rizki tadi, Allah tidak akan mewafatkan suatu kaum, seseorang sampai semua rezeki yang Allah telah takdirkan kepadanya dia dapatkan. Ya, jadi kalau seandainya kita masih ada jatah makan siang besok siang, dan kemudian misalnya la qadarullah terjadi tsunami yang airnya itu sampai 20 meter, kalau masih ada jatah makan siang kita besok, kita tidak akan pernah mati hari ini. Begitu juga kalau misalnya pesawat jatuh dan kita salah satu penumpangnya masih ada jatah makan siang di besok siang, maka apa? Maka kita tidak akan mati. Ya, jadi setelah ada kepastian rezeki, baru setelahnya ada kepastian apa? Kematian. Nah, kalau seandainya kita yakin mati itu pasti akan kita dapatkan, begitu juga seorang mukmin harus yakin bahwasanya rezeki itu akan semua kita hasilkan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Tentunya ada usaha-usaha untuk kita mencari rezeki dan usaha-usaha untuk kita menjaga harta yang telah kita miliki. Wallahu taala alam bisawab. Namun yang paling terpenting seharusnya yang kita pikirkan, apakah kita bisa selamat melewati fitnah yang begitu dahsyat ini tinggal di dunia, dan kita bisa melewati fitnah ketika kita sakratul maut, dan kita bisa melewati fitnah sampai kita dimasukkan ke dalam surga. Itu seharusnya harus lebih kita pikirkan. Suatu hari saya tutup pengajian kita di sore hari ini, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melewati Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan Abu Bakar dan Umar bin Khattab memberikan salam kepada Utsman, dan Utsman pada waktu itu tidak menjawab salam Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengadu kepada Abu Bakar Siddiq dari apa yang beliau dapatkan dari saudaranya Utsman bin Affan. Nah, kemudian akhirnya Abu Bakar dan Umar datang menjumpai Utsman bin Affan dan berkata, "Wahai Abu Bakar, wahai Utsman," kata Abu Bakar Siddiq, "tadi saudaramu Abu Bakar atau saudaramu Umar bin Khattab memberikan salam kepadamu. Kenapa kau tidak menjawab salam kepadanya?" Kemudian kata Utsman, "Wallahi saya tidak tahu kalau seandainya Utsman melewati saya dan memberikan salam kepada saya." Kemudian kata Abu Bakar, "Apakah ada sesuatu yang kau pikirkan, wahai Umar, wahai Utsman?" Kemudian kata Utsman, "Iya, ada sesuatu yang kupikirkan. Ya, Rasulullah SAW meninggal dan aku belum sempat bertanya kepada Rasulullah apa jalan keselamatan agar aku bisa selamat dari segala kehidupan fitnah di dunia ini." Teman-teman semuanya, beliau hidup di zaman pemerintahannya itu adalah Abu Bakar Siddiq.
masyarakatnya seperti Umar bin Khattab, wanita-wanitanya seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi membuat Utsman bin Affan termenung memikirkan apa jalan keselamatan yang saya bisa selamat menghadapi kehidupan dunia ini dalam keadaan beliau sudah dijamin. Sementara saya dan antum semuanya dan sebagian teman-teman negeri dengan segala beraneka ragam hidupnya, tapi kenapa yang selalu kita pikirkan adalah harta kita yang kita tidak akan bawa mati? Tapi kenapa kita tidak pernah berpikir dengan iman kita? Kita tidak pernah berpikir dengan Islamnya kita. Kita tidak pernah berpikir dengan akidahnya kita. Kita nggak pernah berpikir dengan kondisi yang itu bisa mencabut rasa manisnya iman dalam hati kita. Subhanallah. Ya, berarti ya memang cita-cita kita masih dunia. Yang kita harapkan masih dunia ini. Yang inilah bangkai hakikatnya. Tapi kita melupakan kehidupan akhirat. Sementara orang-orang yang sudah dijamin masuk surga merasa khawatir apakah dia bisa selamat melewati hidup yang begitu banyak fitnah ataukah tidak. Kemudian ternyata kata Abu Bakar As-Siddiq, aku telah bertanya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq manusia yang paling terbaik setelah para nabi dan rasul juga khawatir apakah beliau bisa selamat menghadapi kehidupan dunia ini. Tetapi beliau telah bertanya kepada Nabi SAW dan Rasulullah berkata pada waktu itu, kata Abu Bakar Siddiq, barang siapa yang seseorang mengucapkan dengan yakin sebuah kalimat yang aku pernah sampaikan kepada pamanku dan pamanku tidak mau mengucapkannya, itu la ilaha illallah, maka dia akan selamat dari segala bentuk fitnah. Pelajaran bisa kita petik, para hadirin hadirat, seharusnya kita yang lebih harus khawatir dibandingkan mereka. Mereka sudah dijamin masuk surga. Kita harus khawatir dengan keimanan kita, anak keturunan kita, ya, daripada dunia yang akan kita tinggalkan ini semuanya. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, barakallahu fikum. Sehingga dengan berakhirnya soal yang terakhir ini, maka berakhir pula kajian kita di sore hari ini dan juga berakhir pembahasan kitab kita dari kitab akidah, ya, I'tiqad A'immatus Salaf li Abi Bakar Al-Ismaili rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Terima kasih atas jawaban Ustaz. Baca mungkin kita cukupkan kita sampai sini, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ustaz Rizky Agung. Ustaz atas semua nasihatnya. Izin penutupan dulu, Ustaz. Nah, Baik, jemaah, alhamdulillah kita sudah mendengarkan dan menyimak apa yang telah disampaikan dari Ustaz, ilmu yang sangat bermanfaat tentunya untuk kita semuanya, dan juga nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat pula untuk kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan juga untuk bekal nanti untuk kehidupan di akhirat kelak. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat untuk kita semua secara pribadi dan juga untuk Ustadz, dan juga bisa menjadi amal jariah untuk beliau nanti sebagai pemperhatian kebaikan beliau di akhirat kelak. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Jazakallah khair Ustadz sewaktu yang telah diluangkan untuk mengisi kajian bersama kita dan juga para hadirin, para FW yang hadir berpartisipasi bersama untuk mengaji dalam kajian kesempatan kali ini. Semoga Allah memberkahi semua langkah-langkah kebaikan kita. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap, dan juga berharap semoga bisa dimudahkan untuk berjumpa lagi di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin ya. Tafadhol, Ustaz. Ya,